Salam saudara, bertemu kembali. Saya Pita Hosea. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara karena kita masih dipertemukan lewat YouTube. Dan pada hari ini saya terdorong untuk mengungsikan 9 jenis karunia bagi orang-orang percaya. Namun sebelum itu saudara, saya membuat step kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik Bapa, dan Engkau menyertai setiap orang-orang percaya Bapa. Pada saat hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk penyampaian akan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar kiranya apapun yang keluar pada mulut hamba-Mu ini Bapa ada berasal daripada Engkau Bapa. Pada saat hari ini kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin hamba-Mu dalam berkata-kata, supaya firman-Mu dapat disampaikan dan dimengertikan oleh setiap kami yang mendengarnya. Dan hamba-Mu berdoa bagi teman-teman kami, sahabat kami, walau dimanapun mereka berada Bapa, baik di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang mendengarkan akan firman-Mu nih Bapa, Engkau kiranya yang akan memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya setiap kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam saudara. Kali ini saya akan membawakan kita untuk belajar tentang satu tema ataupun topik, yaitu jenis-jenis karunia Roh Kudus. Dan di sini saya gariskan 9 jenis karunia Roh Kudus saudara, sebagaimana yang tercatat di dalam Alkitab. Saudara yang saksi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama saudara ialah karunia berkata-kata dengan hikmat. Haleluya. Dan ini saudara kita dapat lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, yaitu demikian bunyinya, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menganugerahkan karunia berkata-kata dengan hikmat supaya seseorang itu saudara dapat menyelidiki segala sesuatu dan dapat mengetahui bagaimana bertindak di dalam sesuatu hal. Haleluya. Nah, karunia hikmat kebijaksanaan berhubungan dengan tindakan yang harus diambil dalam sesuatu hal saudara. Dalam kehidupan seharian kita sebagai orang percaya, kita seringkali diperhadapkan dengan satu-satu situasi di mana kita memerlukan hikmat saudara. Dan karunia berkata-kata dengan hikmat sangat kita perlukan. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudus membolehkan kita dapat mengambil keputusan yang terbaik dan dapat bertindak untuk menyelesaikannya. Haleluya. Saudara, yang kedua, jenis karunia-karunia yang kedua ialah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Haleluya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 yang berkata, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Haleluya. Saudara, ia berbeza dengan karunia hikmat, di mana karunia berkata-kata dengan pengetahuan berhubung kait dengan kebenaran atau perkataan yang menerangkan tentang kebenaran serta berhubungan dengan pikiran. Dan saudara, pengetahuan dapat membantu kita untuk menerapkan firman Allah di dalam segala hal dan seterusnya melengkapi kita untuk melaksanakan pelayanan kepada Tuhan dengan lebih baik lagi. Haleluya. Nah, selain itu saudara, karunia berkata-kata dengan pengetahuan juga merupakan karunia berbicara dengan melibatkan pengertian yang dalam akan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Dan mereka yang diberikan karunia pengetahuan ini akan memahami hal-hal terdalam mengenai Allah dan misteri di dalam firman-Nya.
Haleluya. Yang ketiga saudara, ialah karunia iman. Rasul Paulus mencatatnya dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Demikian bunyinya. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang disebut oleh Rasul Paulus di sini bukanlah iman keselamatan, karena iman keselamatan dikaruniakan pada setiap orang yang percaya, sedangkan karunia iman diberikan pada orang-orang yang tertentu sahaja sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Karunia iman juga tidak merujuk pada pertumbuhan iman, namun iman yang progresif ini ditumbuhkan oleh ujian serta keintiman dan kesetiaan kita dengan Allah. Kita dapat lihat ini saudara dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4 dan juga dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Sedangkan karunia iman adalah pemberian dari Roh Kudus secara langsung. Haleluya. Nah, oleh yang demikian saudara, kita dapat memahami bahwa ia bukan berarti iman yang mendatangkan keselamatan, melainkan iman untuk melakukan pekerjaan Kristus yang memungkinkan jawaban atas doa kita. Haleluya. Dapat dikatakan juga saudara bahwa itu adalah iman kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Haleluya. Yang keempat saudara, jenis karunia-karunia yang keempat ialah karunia untuk menyembuhkan. Haleluya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Firman Tuhan berkata, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Haleluya. Saudara, ini bermakna bahwa menyembuhkan orang seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30, yaitu ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan kita lihat juga saudara dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 hingga 16 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penuntut jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kelima, saudara, yang kelima, karunia-karunia yang kelima ialah karunia untuk mengadakan mukjizat. Haleluya. Kita lihat ini saudara di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan berkata, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ini saudara berkaitan dengan kuasa untuk mengadakan mukjizat atau tanda yang ajaib. Mengadakan mukjizat dan menyembuhkan orang tidak sama, karena tidak semua penyembuhan adalah mukjizat. Dan antara contoh mukjizat ialah kematian Ananias dan Safira ketika ia berada di hadapan Petrus karena mendustai Roh Kudus akibat tidak menyerahkan sepenuhnya hasil penjualan tanah sebagai persembahan di hadapan Petrus. Dan kita dapat lihat nih saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11, serta juga kekebalan Paulus ketika digigit ular berbisa semasa berada di pulau Malta dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 hingga 6. Dan seterusnya saudara, jenis karunia yang keenam ialah karunia untuk bernubuat. Haleluya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10 berkata, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Haleluya. Nah, secara umum nih saudara, karunia untuk bernubuat adalah berkaitan dengan penyampaian firman dari
Allah. Dan apabila seorang nabi mendapat pesan dari Allah, maka dia akan menyampaikannya kepada jemaat. Dan terdapat juga orang yang dapat menerangkan mengenai firman Tuhan kepada orang ramai. Bahkan ia dapat mengetahui pesan Allah untuk satu generasi dan seterusnya. Dia menyampaikan nubuat itu pada orang-orang tersebut. Haleluya. Nah, kita lihat juga saudara di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 3 berkata, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Haleluya. Selain itu saudara, Nabi juga berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus. Dan perkataannya adalah pesan dari Allah untuk manusia. Dan yang dapat dimengerti sebagaimana yang diterangkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 19. Haleluya. Dan yang seterusnya saudara, jenis karunia yang ketujuh ialah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Haleluya. Dan kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Haleluya. Nah saudara, karunia membedakan bermacam-macam roh juga merupakan pemberian Roh Kudus kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Dan kita melihat di dalam pelbagai gereja ataupun jemaat, penting sekali saudara, ada jemaat ataupun hamba-hamba percaya yang diberikan karunia ini supaya dapat mengetahui apakah karunia itu berasal daripada Roh Kudus atau hanya dari manusia ataupun daripada iblis. Haleluya. Amat penting saudara untuk kita ketahui bahwa iblis sendiri boleh datang kepada orang-orang saleh seperti malaikat terang dengan maksud untuk menipu orang pilihan Tuhan. Dan kita dapat lihat ini saudara di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 3 dan Matius 24 ayat 24. Justru itu saudara, orang yang memiliki karunia ini dapat mengetahui apakah roh tersebut berasal daripada Tuhan ataupun daripada si iblis. Haleluya. Saudara, jenis karunia yang ke-8 saudara ialah karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Haleluya. Kita dapat dilihat ini saudara di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10 juga. Demikian firman Tuhan berkata, kepada yang seorang ia, yaitu Roh Kudus, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Haleluya. Bahasa roh ataupun lidah pertama kali terjadi sewaktu hari Pentakosta, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4. Dan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh atau lidah merupakan bahasa doa untuk membangun diri sendiri serta berkomunikasi dengan Allah, sebagaimana yang dituliskan Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dan juga 1 Korintus pasal 14 ayat 28. Haleluya. Saudara, yang terakhir, jenis karunia yang ke-9 ialah karunia untuk menafsirkan bahasa roh atau lidah. Dan kita lihat saudara di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Haleluya. Nah, karunia untuk menafsirkan bahasa roh atau lidah saudara amat penting untuk ada di dalam jemaat ataupun dalam orang percaya sesebuah gereja. Dan ianya perlu supaya bahasa roh atau lidah yang disampaikan oleh seseorang yang lain dapat ditafsirkan ataupun dapat dipahami, supaya dapat dipahami oleh jemaat dan jemaat sendiri dapat dibangun. Haleluya. Dan Roh Kuduslah yang mengerjakan karunia-karunia ini di dalam jemaat. Satu hal yang jelas saudara, bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak akan membawa kekecauan di dalam jemaat, tetapi dilakukan dengan sopan dan teratur. Kita boleh lihat saudara di dalam 1 Korintus 14
ayat 26 dan juga 40. Haleluya. Nah, demikian tadi saudara, jenis-jenis karunia yang kita harus tahu sebagai seorang percaya dan sebagai hamba Tuhan. Maka itu saudara, untuk kita mendapatkan karunia-karunia itu yang merupakan pemberian daripada Roh Kudus secara cuma-cuma, kita harus berdoa dan juga sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia boleh memberikan karunia-karunia mengikut kesesuaiannya, mengikut orang yang dirasakannya perlu diberikannya karunia-karunia itu. Dan bukan kita yang meminta, tapi Roh Kudus sendiri yang akan memberikan karunia-karunia itu kepada orang-orang percaya saudara. Dan ada lagi saudara, tujuan-tujuan dari karunia Roh Kudus, tetapi kita akan sambung lagi di dalam sesi yang berikutnya. Dan untuk penutup ini saudara, saya mau membawa kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, secara sederhana Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami sudah mengerti 9 karunia-karunia Roh Kudus Tuhan. Karunia-karunia yang Engkau berikan kepada orang-orang percaya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, siapapun anak-anak-Mu Bapa, jemaat-jemaat kami, saudara-saudara, rakan-rakan kami, sahabat-sahabat kami yang mendengar Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus akan membuka hati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau kiranya Tuhan yang akan memberikan karunia-karunia kepada setiap orang percaya yang Engkau sendiri berkenaan untuk memberikan karunia tersebut. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu Tuhan. Sharing secara sederhana, walaupun hamba-Mu sudah menyampaikan sharing ini secara sederhana Tuhan, tapi Engkaulah Tuhan yang memberikan pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan untuk kami mengerti dengan lebih dalam lagi Bapa. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap mengerti dengan lebih dalam dan kami tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.